Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan audiens dan rekan-rekan di video ini. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Evaluasi Kinerja Jaringan Komputer di SMA Negeri 1 Singaparna menggunakan metode Quality of Service atau QoS. Perkenalkan, saya Jovan Fiorana Mulyadaraya dengan NPM 2470071111023 bersama dengan rekan saya Dia Jakiatur Rahmanda dengan NPM 24700111018. Yang pertama ada profil tempat penelitian. Di sini kami meneliti SMA Negeri 1 Singaparna, tepatnya di Jalan Pahlawan Ki Hajat Mustofa, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sistem jaringan komputer sekolah ini sudah cukup baik menggunakan jaringan komputer dengan ISP berkecepatan 100 Mbps dedicated. Pengolahan jaringan komputer dilakukan menggunakan router mikrotik dan didukung oleh beberapa akses point yang disebar di area sekolah. Pengguna jaringan terdiri dari guru dan siswa dengan sistem akses yang telah dipisahkan. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu jaringan komputer ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, bahkan kegiatan administrasi di sekolah. Dengan seiring meningkatnya jumlah pengguna jaringan, kebutuhan akan jaringan yang stabil dan berkualitas juga ikut meningkat. Kualitas jaringan dapat diukur menggunakan metode Quality of Service atau QoS yang meliputi beberapa parameternya, diantaranya ada parameter throughput, delay, jitter, dan packet loss. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui kondisi jaringan yang digunakan saat ini di SMA Negeri 1 Singaparna, apakah sudah masuk kategori baik atau buruk. SMA Negeri 1 Singaparna ini dipilih sebagai objek penelitian kelompok kami karena telah memiliki infrastruktur jaringan yang cukup lengkap dengan jumlah pengguna yang cukup banyak juga, sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja jaringan dalam kondisi nyata. Selanjutnya ada tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui kondisi jaringan komputer di sekolah. Selain itu, menganalisis kinerja jaringan, lalu dilakukannya evaluasi parameter QoS seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss. Selanjutnya, memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk di penelitian kali ini, jenis penelitian yang kami gunakan menggunakan penelitian evaluatif atau deskriptif dengan pendekatan pengujian secara langsung untuk mengukur kinerja jaringan komputer yang ada di SMA Negeri 1 Singaparna. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada 3. Yang pertama yaitu wawancara dengan cara mewawancarai langsung kepada staf khusus penanggung jawab IT di SMA Negeri 1 Singaparna. Kemudian melakukan observasi turun ke lapangan secara langsung untuk menguji kinerja jaringan di SMA Negeri 1 Singaparna dan melakukan studi literatur juga. Kemudian untuk metode pengujian yang kami gunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode Quality of Service atau QoS dengan beberapa parameternya. Yang pertama itu parameter throughput untuk mengukur kecepatan jaringan, kemudian untuk parameter delay untuk mengukur jeda waktu saat pengiriman paket data, kemudian jitter untuk mengukur variasi delay pada saat transmisi jaringan berlangsung, kemudian parameter packet loss untuk mengukur atau melihat paket yang hilang selama proses distribusi jaringan. Kemudian ada tools juga yang membantu kami untuk mengolah data yang telah didapatkan di lapangan. Yang pertama ada Wireshark untuk melihat hasil dari delay, jitter, dan packet loss. Kemudian ada command prompt yang kami gunakan untuk melihat hasil dari packet loss. Kemudian ada speed test yang kami gunakan untuk melihat kecepatan jaringan atau throughput. Selanjutnya ada tabel kategori QoS berfungsi untuk melihat kategori dari masing-masing parameter QoS apakah sudah memasuki kategori sangat bagus atau bahkan memasuki kategori buruk. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada dari tabel throughput, delay, jitter, dan packet loss. Tabel selanjutnya yaitu tabel hasil dari pengujian QoS. Pada pengujian
Kali ini kami melakukan pengujian di dua kondisi yang berbeda. Yang pertama itu pada saat kondisi sepi atau pada saat siswa dan guru-guru melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian kondisi kedua yaitu pada kondisi ramai atau pada saat kondisi sepulang sekolah. Kami berpikir pada saat kondisi pulang sekolah, siswa dan guru-guru kembali menggunakan gadgetnya dan menggunakan jaringan internet yang ada di sekolah. Dari hasil pengukuran kami menggunakan metode QoS ini menunjukkan adanya perbedaan pada masing-masing parameter di masing-masing kondisinya. Di parameter delay yang pertama, pada saat kondisi sepi, parameter delay menunjukkan nilai di angka 18,7 milisecond. Berdasarkan tabel kategori QoS yang sebelumnya, parameter delay ini dapat dikategorikan ke kategori sangat bagus karena di bawah dari 150 milisecond. Kemudian pada saat kondisi ramai, parameter delay ini mengalami kenaikan menjadi 21,6 milisecond yang sebelumnya 18,7 milisecond. Selanjutnya ada di parameter jitter, pada saat kondisi sepi memunculkan nilai di 6 milisecond. Untuk parameter ini dapat dikategorikan ke dalam kategori baik karena jika melihat dari tabel kategori QoS sebelumnya, di angka 0 sampai 75 milisecond itu dikategorikan ke dalam kategori baik. Nah, kemudian pada saat kondisi ramai, parameter ini mengalami lonjakan yang cukup drastis yang berasal dari 6 milisecond pada saat kondisi ramai menjadi 63 milisecond. Angka segini itu masih dapat dikategorikan ke dalam kategori baik dikarenakan kategori baik itu harus berada di angka 0 sampai 75 milisecond. Kemudian yang selanjutnya untuk parameter paket loss, pada saat kondisi sepi dan kondisi ramai tidak ada perbedaan, masih sama di 0%. Kemudian yang selanjutnya parameter throughput, pada saat kondisi sepi parameter ini menunjukkan nilai di angka 40,5 MB per second. Jika berdasarkan tabel kategori QoS yang sebelumnya, jika melebihi angka 2100 KB per second dapat dikategorikan ke dalam kategori sangat baik. Pada saat kondisi sepi, parameter throughput ini dapat dikategorikan ke dalam kondisi sangat baik. Kemudian untuk selanjutnya pada saat kondisi ramai, parameter throughput ini mengalami penurunan angka menjadi 17,7 MB per second yang sebelumnya memiliki angka 40,5 MB per second. Dari perbedaan ini menunjukkan bahwa pengguna jaringan sangat berpengaruh terhadap kualitas jaringan yang dihasilkan. Selanjutnya ada permasalahan utama. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama ada penurunan throughput saat ramai. Selain itu, peningkatan jitter meningkat saat banyak pengguna. Terus, akses point yang sudah lama dan beban jaringan yang tidak merata. Nah, berdasarkan dari permasalahan yang rekan saya sebutkan tadi, ada beberapa cara untuk mencegah atau mengatasi dari permasalahan tersebut. Untuk menjaga kestabilan jaringan saat jumlah pengguna meningkat, diperlukan perbaikan pada pengelolaan dan infrastruktur jaringan itu sendiri. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya yang pertama, melakukan manajemen bandwidth agar penggunaan internet lebih merata. Hal ini berkaitan dengan yang tadi disebutkan, yaitu penurunan nilai throughput pada saat ramai pengguna. Kemudian yang selanjutnya menambah atau memperbarui perangkat akses point di area padat pengguna. Hal ini berkaitan dengan permasalahan perangkat akses point yang sudah termakan usia. Kemudian yang selanjutnya melakukan monitoring jaringan secara berkala berguna untuk menghindari gangguan yang sangat berpengaruh terhadap kinerja jaringan. Kemudian yang selanjutnya ada menerapkan prioritas trafik untuk aktivitas penting, contohnya diprioritaskan untuk kegiatan belajar mengajar. Baik, yang selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kualitas jaringan di SMA Negeri 1 Singaparna secara umum berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai delay yang rendah serta tidak adanya paket loss
selama pengujian berlangsung. Kemudian pada kondisi ramai terjadi penurunan nilai throughput dan peningkatan nilai jitter yang cukup mempengaruhi terhadap kualitas layanan internet di SMA Negeri 1 Singaparna ini. Dengan demikian diperlukannya optimalisasi jaringan agar performa jaringan tetap stabil meskipun jumlah penggunanya meningkat. Saran untuk pengembangan selanjutnya, ada beberapa saran pengembangan selanjutnya yang dapat dilakukan. Beberapa saran diantaranya yaitu yang pertama, melakukan upgrade perangkat jaringan seperti yang tadi disebutkan, karena perangkat akses point yang terdapat di SMA Negeri 1 Singaparna ini sudah termakan usia cukup lama. Kemudian penambahan kapasitas bandwidth, mengembangkan sistem manajemen jaringan yang lebih terstruktur, kemudian menerapkan sistem monitoring jaringan berbasis sistem secara real time. Nah, dengan adanya pengembangan ini diharapkan jaringan internet di SMA Negeri 1 Singaparna ini dapat menjadi lebih optimal, stabil, dan mampu mendukung kebutuhan pengguna di masa yang akan datang ataupun kebutuhan pengguna di saat pengguna jaringan itu melonjak. Mungkin sekian presentasinya dari teman-teman audiens. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jovita Edgina dengan NPM 2470071111002 dari kelompok 5 kelas AD. Izin bertanya nih buat teman-teman. Tadi kan di kesimpulan sudah disebutkan bahwa paket loss-nya itu sudah sangat baik. Namun kenapa kalian tetap melakukan penelitian ini dan juga mengapa masih diperlukan optimalisasi jaringan untuk kedepannya? Izin menjawab ya, meskipun nilai delay dan paket loss sudah optimal, itu tetap harus dilakukan optimalisasi jaringan karena kan ada penurunan nilai throughput dan jitter pada saat kondisi ramai. Hal ini menunjukkan bahwa performa jaringan belum cukup stabil. Apakah Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, Silahkan. baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Razi dengan NPM 24707711024 yang berasal dari kelompok 4 kelas A dan D. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan pemaparan yang telah disampaikan, bagaimana hubungan antara jumlah pengguna dengan kualitas jaringan berdasarkan hasil penelitian kalian selama ini? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Fazil. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, jumlah pengguna itu sangat berpengaruh langsung terhadap kinerja jaringan. Contohnya seperti banyaknya pengguna jaringan itu menyebabkan bandwidth terbagi menjadi lebih besar, sehingga menyebabkan penurunan nilai dari throughput itu sendiri. Selain itu juga, dengan banyaknya lonjakan pengguna jaringan, itu juga bisa menyebabkan peningkatan nilai jitter itu sendiri. Dengan adanya peningkatan jumlah pengguna jaringan, itu juga bisa menyebabkan peningkatan nilai dari jitter itu sendiri. Itu menandakan bahwa jaringan internet itu memiliki ketidakstabilan, meskipun nilai delay dan paket loss itu tetap stabil atau tetap berada di dalam kategori sangat baik. Apakah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya, cukup menjawab. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10A dan D. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.